akan masuk ke Valentine Day. Oh, luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara, saya mengucapkan selamat apa itu? Tahun baru China. Ya, di sini ada yang Cina. Ada. Yang di rumah dan saudara-saudara di seluruh dunia, saya mengucapkan selamat tahun baru Cina. Ya. Saya kecipratan saja. Ya, kecipratan saja karena istri saya mamanya Cina Filipina. Ya. Jadi istri saya itu ada Cina-nya, Cina-nya, tapi ya sudah berapa persen nggak tahu karena belum pernah dites. Ya, belum pernah diukur. Ya. Jadi LC itu walaupun hitam, ya ada Cina-nya berarti. Mutasi hitam tapi Cina. Nah, nasib saya sama dengan Pak Manap. Jadi Pak Manap juga kecipratan. Walaupun hitam tapi ya dikasih. Oh merah. Iya. Ya, saya tidak membahas mengenai, tapi yang jelas intinya kongsi baca itu seperti ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati. Ya, sama dengan kalau saudara berenang di Manado itu adalah hari namanya pengucapan syukur. Itu antara bulan pendaftaran Juni ya sampai Agustus. Itu tapi riwayatnya karena itu banyak orang mereka yang tanam cengkeh, panen, lalu habis panen itu mengucap syukur. Ya, pengucapan syukur waduh makan luar biasa. Ya, bersama dengan Kongsi Baca. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, lalu kita masuk tanggal hari ini itu tanggal 14. Ya, tanggal 14 itu kalau tidak salah ini Valentine Day ya. Iya, Valentine. Jadi ini anak-anak muda seperti Tenda, seperti Deborah, seperti LD, seperti Pak Hejo, ini masuk jatuh muda. Ya, hari cinta kasih katanya, cinta kasih. Ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra, tapi kita lupakan itu yang jelas memang hari cinta kasih itu tidak hanya tanggal 14 Februari, tapi perintah Tuhan ialah kita selalu kasih mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, sayangnya judul khotbah saya bukan itu. Ya, jadi saya hanya singgung sedikit, boleh ya? Ya, saya aktif. Ya, aktif. Dulu saya pernah waktu di Jogja, Kepala Sidang, karena pemuda saya cukup lumayan. Jadi hari Valentine Day itu judulnya ini Dermaga Cinta. Dermaga Cinta, luar biasa, menarik. Tapi juga nanti tahun berikutnya ada itu cinta lebih kuat daripada maut. Itu harus kita lihat. Ya, ya. Memang kalau bicara cinta, saya lihat wajah-wajah saudara ceria. Ya, ceria. Terutama saya sudah baca di Facebook itu Bukem dan Bakem itu ya ketinggalan. Waduh, mesra sekali. Ya, sampai sebetulnya saya tidak ingin ya, tapi ya apa daya sangat tak sampai bagi sana aku di sini. Ya, tapi Pak Timotius dan Ibu bisa masih hari ini masih ada kesempatan. Jadi saya belum buka Facebooknya Bapak itu. Jangan-jangan sudah ada juga. Ya. Apalagi Bu Eksi yang kemarin sudah pada apa? Lewat kemarin. Terus terang
Ya, saudara senyum-senyum, tetapi itu buat saya sementara. Ya, karena kau bisa, tetapi aku tidak bisa. Orangnya belum bagus. Ya, tapi ya lupakan saja. Biarlah yang selalu biarkan. Ya, masa lalu biarlah. Tapi kita itu dalam masalah dunia. Nah, sekarang kini itu kita kembali ke judul kita. Ya, judul kita yaitu hidup jujur. Ya, ada kaitannya dengan konflik percaya dan Palestina. Ada tak? Ya, pokoknya kalau diadakan ya Pak. Ya, pasti diadakan ya ada. Jujur ini bukan jujur ya. Lain lagi. Jujur ini adalah satu kata yang bermakna boleh dikatakan keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya, ditutup-tutupi. Wah, itu pas itu seperti Valentine, itu cinta jangan ditutup-tutupi, ya. Tapi 1 Korintus 13 bicara mengenai kasih di sana apa? Kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi bertentangan enggak? Enggak. Firman Tuhan tidak akan bertentangan. Pasti ada sinkronisasi, ada maknanya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini melangkah kita lebih maju, kita hidup jujur. Ya. Nah, dalam kejujuran ini, saudara yang kasih Tuhan, betulnya sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu susah jujur, ya, susah jujur. Coba ingat pada waktu Adam dan Hawa berdosa, apa yang dia lakukan setelah berdosa? Sembunyi, ya enggak? Nah, sembunyi itu nggak jujur. Kalau mereka nggak sembunyi berarti jujur, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tetapi faktanya Adam dan Hawa tidak jujur, sembunyi. Nanti setelah Tuhan memanggilnya, walaupun dengan satu pertanyaan, nah itu bukan berarti kalau Tuhan panggil Adam di mana kau itu, bukan berarti Tuhan itu nggak tahu. Dia tahu, ini hanya pertanyaan retorik, pertanyaan yang nggak perlu dijawab, tapi pertanyaan yang sebetulnya ingin supaya Adam dan Hawa itu jujur. Ya. Nah, setelah ketemu, lalu lempar. Ya. Itu Adam melempar ke Hawa melempar ke ular. Nah, ular nggak bisa melempar kemana-mana, sudah di situ. Tapi sebetulnya itu munculnya ketidakjujuran itu adalah karena adanya dosa. Ya, jadi saudara, selama di dalam hidup kita ada dosa, maka kita susah untuk jujur, terutama jujur kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah jujur kepada sesama kita. Nah, saudara, dalam ayat ini setelah saya pelajari, nas yang diambil adalah dalam Mazmur pasal 37. Mazmur 37 ayat 1 sampai 40. Ayat ini panjang sekali, tetapi ya saudara, saya tidak ambil semuanya. Saya akan mulai dari ayatnya yang ke-23. Ya, ayatnya yang ke-23. Mazmur 37 ayat 1 sampai 40. Terlalu panjang. Nanti kita tidak boleh baca. Ya, kehabisan waktunya di sini. Apalagi Valentine. Ya.
Atau di bawah ini sudah ada apa? Ya, saya yang jelas sudah dapat pesan kue ranjang dari sahabat dan kirim. Saya bilang saya 20 tahun nggak makan kue ranjang. Pasalnya saya 20 tahun tidak mengembalakan. Dulu saya waktu balakan di Jogja, jemaat saya itu 90% Chinese. Jadi kalau tompik pacai begitu bukan selalu. Coba saya kalau satu orang kasih 5 ini, kalau jemaah itu harus 30 atau 40 orang bisa jual. Luar biasa. Jadi saudara, kita akan baca ayat 23. Tapi kita akan lompat juga tidak semua ayat sampai 40. Tapi ayat 23. Untuk mendasari firman Tuhan ini saya baca Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan saudara, ternyata dalam pasal 37 itu tidak saya temukan mengenai jujur, tapi yang saya temukan itu adalah ayat 37 ayat 140 itu adalah ada dua orang fasik dan orang benar. Lalu di mana ini jujurnya? Nah, ternyata jujur itu adalah bagian daripada orang benar. Karena kalau orang benar itu tidak akan ditutup-tutupi, dia akan jujur. Saya benar kok. Tapi biasanya kalau salah, nah itu biasanya nggak jujur. Ya nggak jujur. Tapi yang akar daripada penyebab nggak jujur itu adalah dosa. Nah dosa itu berarti tidak benar. Kalau dalam Alkitab secara teologis orang berdosa itu dalam bahasa Inggrisnya total depravity. Lupakan total depravity. Tapi artinya bobrok, tidak tahu bobrok total. Jadi kalau mobil itu namanya bobrok, terus itu nggak bisa bunyi, ya nggak bisa jalan, Terus ya walaupun dikasih bensin banyak-banyak penuh-penuh ya nggak bisa jalan, bobrok. Nah untuk mengembalikan supaya jadi benar, jadi baik lagi, maka yang namanya bobrok total itu adalah dikembalikan kepada penciptanya. Untuk menjadi hidup benar itu dikembalikan kepada penciptanya, karena yang menciptakan itu yang mampu mengembalikan keadaan. Jadi saudara, kalau keadaan kita itu bobrok total, artinya ya menurut ukuran manusia itu sudah rusak, nilainya sudah nggak ada nilai sama sekali. Masih ada pengharapan. Tidak ada jalan buntu bagi setiap orang yang mau kembali kepada Bapa. Karena Bapa itu penuh kasih. Bapa itu selalu memegangkan tangannya dan selalu membuka diri manakala orang-orang yang diciptakannya ini mau bertobat. Ya, jadi masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini kita akan bicara mengenai kebenaran, saudara mungkin berkata, oh saya orang yang sudah tidak ada harganya, sudah tidak bisa dinilai. Tapi percayalah bahwa manakala saudara mau kembali kepada Tuhan, maka masih ada jalan.
Jadi saudara, yang pasal 37 ini saya lihat hanya ada dua macam manusia di sini dibahas. Yang pertama adalah orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang berdosa. Itu referensinya di Mazmur pasal 1. Ya, ini orang fasik. Jadi orang fasik itu orang yang tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Tuhan, tidak mau hidup benar. Nah, kebalikannya itu adalah orang benar. Nah, dalam ayat-ayat ini saya lihat jarang sulit untuk ditemukan yang namanya kata jujur, tapi lebih bicara kata orang benar. Jadi benar. Makanya akhirnya saya dalam kesempatan ini hanya membahas, tidak membahas orang fasik. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan hidup jujur. Orang fasik, ya sudah, namanya fasik itu orang yang berdosa, orang yang tidak mau jujur, orang yang memberontak. Ya. Nah, kecenderungan kita sudah sekarang hal-hal yang jelek itu tidak usah diajar. Siapa yang ajar kita berdoa? Nah, sejahat-jahatnya orang tua kita, misalnya saya di sini ada orang tua yang jahat, ya, ada di luar sana ada, ya, yang namanya harimau itu, waduh ganas, ya, kalau lihat daging itu mau tekam aja, lihat binatang atau berapa, tetapi dia tidak pernah akan memakan anaknya sendiri. Ya, kalau anaknya luka, dia kan darah dan daging, tapi sekarang kali ini harimau itu tidak mau makan. Mungkin tidak berkata, ada juga, ada yang makan, yaitu harimau gila. Ada banyak harimau gila. Jadi sejahat-jahatnya harimau dia tidak akan memakan anaknya walaupun dia lapar. Saya bawa kepada kita manusia, sejahat-jahat kita tidak akan mengajar kepada anak-anak kita hal-hal yang jelek. Ya, mengajar. Kamu kalau di sekolah dipukul temanmu sekali pukul, kamu sekolah 5 kali pukul ya. Kamu jangan suka itu. Berapa saja? Apa begitu? Enggak. Tapi walaupun kita tidak diajar, kejahatan itu ada. Oleh sebab itu, saya tidak banyak bicara tentang orang fasik, tapi mengacu kepada judul ini, hidup jujur. Itu dasarnya adalah hidup benar. Ya, hidup benar. Jadi saudara kasih Tuhan, ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, ini rahasianya. Apabila dia jatuh, tidak sampai terbebas. Jadi yang pertama, firman Tuhan yang hidup jujur sama dengan hidup berkenan. Ya, berkenan karena jujur itu adalah keterbukaan dengan Tuhan. Tidak ada hal-hal yang ditutup. Nah, kalau kita terbuka dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang kita tutup-tutupi. Tapi ini Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Tahu. Ya, tahu. Kalau dalam bahasanya Ibu dia itu persoalan pun apa? Final. Ya. Tahu sebelum terjadi. Ya. Kalau kita ini tahu setelah
jadi. Ya, kalau saudara ada yang tahu sebelum terjadi, maaf. Ya, tapi kita tidak pernah tahu. 1 detik ke depan kita tidak tahu. 2 menit, 1 menit, 3 menit, apalagi 1 bulan itu tidak tahu. Itu tandanya kita manusia. Karena kemahatauan itu hanya milik Tuhan. Tetapi di dalam gereja ada yang namanya karunia. Ada orang-orang yang diberi karunia, katanya ada karunia bernubuat. Ya, bukan nubuat. Nah, banyak tuh ada orang yang punya karunia nubuat. Ya, nubuat itu kamu yang berbuat. Karunia nubuat adalah peristiwa kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Wah, itu paling mampu di dalam dunia. Ini dalam dunia pertunjukan itu. Apalagi dulu zaman nomor 2 ya. Zamannya Pak anak masih muda itu. Ya, nomor itu. Apa-apa dikaitkan dengan nomor. Ya. Kalau nggak ada mimpi, nggak ada peristiwa, cari orang pintar. Ya. Ada yang buat. Nah, kalau ada orang yang bisa berbuat. Tapi maksudnya berkenan ini adalah jujur. Sifat jujurnya itu membuat dia berkenan. Ayat ini berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Berkenan itu artinya selaras, serasi antara pikiran kita, antara hati kita, antara tindakan kita, antara perkataan kita, antara perbuatan kita, serasi dengan kehendak Tuhan. Ya, itu pas. Itu ada maknanya jujur. Ya, jujur. Tidak ada yang bisa disebut. Nah, kalau dalam bahasa saya itu namanya biloposito. Itu Ibrani kuno. Ya, biloposito itu terus terang. Ya, terus terang apa adanya. Tidak ada yang bisa disebut. Nah, ternyata saudara, di dalam ilmu kejiwaan, orang yang suka nutup-nutup itu artinya itu menyimpan hal-hal, apalagi hal-hal kepahitan, sakit hati, luka batin, ya, tidak senang dengan orang lain, dendam. Nah, itu bahasa Ibrani lagi. Dendam itu kalau bahasa Indonesia dipendam, ditanam dalam hati. Dan itu yang membuat masalah. Karena tidak jujurnya, tidak ada keterbukaannya, baik di antara Tuhan, di antara manusia, sama di dalam keluarga, suami, istri, anak-anak. Tidak ada keterbukaan, maka itu yang membuat stres, itu yang membuat sakit hati, itu yang membuat jiwa ini terganggu. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang yang sakit dibawa ke dokter cek semuanya sehat. Nah, kalau dokter cek semuanya sehat, tensinya standar, kemudian jantungnya bagus, paru-parunya bagus, kok sakit? Nah, ini karena apa? Ada ketidakjujuran, ada gudang penyimpanan. Ya. Nah, saya ngajar psikologi, ada 4 jendela keterbukaan. Ya, itu jendela Johari. Jadi ada 4 wilayah dalam hati.
Nah saudara, bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Mari kita jujur. Bagaimana kita tidak stres? Mari kita jujur. Ada keputusan. Ayat ini membawa akibat. Ayat 24, apabila ia jatuh. Ini ada lagunya ya Pak ya. Saya tadi nggak dinyanyikan ya. Ya, menetapkan langkah-langkah awal yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menolong tangannya. Ya. Kan? Dijaga ya. Tiba-tiba dia tersandung dengan batu. Ya. Tapi karena Pak Timotius ada jaganya diangkat. Nah itu namanya jatuh tak sampai tergeletak. Tapi kalau Pak Timotius tidak ada, dia jatuh ya. Saudara pernah jatuh? Pernah waktu kecil. Oh besar. Kalau besar saya itu tahunnya jatuh cinta. Ya kalau itu ya ada yang mau itu Pak. Biasanya habis 10 minggu. Ya saya berpamitan dengan anak muda ini kalau dia sampai itu senyum-senyum diri. Ya. Ya, karena Tuhan berkenan, Tuhan ada. Jadi hidup kita ditetapkan. Jadi kalau kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, jujur kepada Tuhan, kita tidak khawatir. Karena Tuhan berjanji, apabila ia jatuh, orang benar itu apabila jatuh, orang benar itu atau orang jujur itu apabila dia jatuh, tidak akan tergeletak. Tapi saudara tanya, Pak, bagaimana kalau saya menjatuhkan diri sendiri? Ya, jangan mencoba itu. Ya, jangan mencoba itu. Ini dalam hal serius perkara-perkara. Jaminan kita untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu makna hidup jujur adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Ada masalah, tetapi tidak akan terpuruk. Ya, tidak akan terpuruk. Tuhan ini janji Tuhan, bukan janji saya. Ya, janji Tuhan apabila dia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Masih ingat tangan Tuhan? Tangan Tuhan itu kanan apa? Halo? Tangan Tuhan itu kanan Tuhan itu apa? Kekayaan, kehormatan, kejayaan, laki. Saya pada kamu jadinya ya itu bandingannya bahwa tangan Tuhan dua-duanya punya umur panjang dan kehormatan dan kekayaan. Artinya karena Tuhan itu kalau menopang kita, umur panjang ada di dalam, dan kejayaan, kehormatan juga ada.
Jadi berbahagialah saudara yang hidupnya jujur, hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka yang itu ini pasti dikenal. Amin. Kita beranjak yang kedua. Apa itu hidup jujur? Iya. Yang kedua, hidup jujur sama dengan hidup diberkati. Amin. Nah, kita baca ayat itu dulu. Apa aja? Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi sudah siapa yang ngomong. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Kemudian ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau masalah berkat kita sudah sering. Ya, Tuhan akan gampang panggil malaikat, kasih. Ternyata malaikat itu namanya suka jadi malaikat, enggak malaikat, kasih. Bisa nggak perlu berkat? Kirim. Tapi kadang-kadang ya doa itu kan ada tiga yang sudah disampaikan. Jawabannya yes. Sudah berdoa Tuhan, aku kirim siapa aja. Ini baru amin buka Facebook ada yang ingin kenalan. Pakai salam dan doa itu juga. Nah itu doa dijawab dengan yes. Tapi kadang-kadang nih. Kadang doa itu dijawab tidak. Nah kalau tidak, atas dasar kemahatauan Tuhan itu pasti yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita marah kalau tidak bisa. Ya. Yang ketiga, jawabannya wait. Tunggu. Tenono. Apa itu tenono? Ya. Tunggu. Nah, tunggunya itu relatif. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Saudara, laptop saya karena kentok ya naik motor, laptop saya itu akhirnya jadi layarnya itu seperti jendela rumah kita. Jadi bergaris. Jadi kalau mau baca itu, tapi kalau saya tarik ini baru dibaca ini. Kalau baca ini tarik ini. Aku bilang Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan kami tidak percaya. Apa saudara? 1 tahun nggak bisa. Laptop belum baik, tahu HP-nya pecah. Di tas saya itu masih ada. Jadi laptop sudah tidak lain, tidak perlu. Saya ganti jualan apa? HP. Tuhan, saya perlu HP ini. Saya banyak komunikasi, banyak flow, banyak mengajar. HP belum dijawab. Kalau laptop itu sampai 1 tahun lebih, ya, 1 tahun belum jawab. HP-nya, saya lakukan laptopnya bisa. Saya waktu itu lembur sampai jam 9 malam sampai. Ya memang kerjaan banyak. Saya tahu ada seorang pimpinan saya. Siapa? Malam itu jam 9 di antara langsung masuk.
Apa? Wah, kebenaran. Wah, kamu kok yang benar? Saudara tahu, saya dikasih laptop. Memorinya 1 tera. Itu bukan lebih besar dari beberapa hal. 1 tera. Untuk saya dari pertemuan ini tuh biar pekerjaan yang ada. Jadi bisa dia bisa berdoa. Ya kan, berapa lama lagi? Saya belum lihat filmnya. Nangisnya bukan sedih, tapi di depannya bapak itu baru sampai saya bisa terus langsung. Nggak mau ketawa karena lari itu maju semuanya. Perempuan, tapi nanti saya takut kalau ketawa nangis ada sapi dan nusuk saya, waduh, dan celaka. Jadi nangisnya kesimpulan saya ternyata Tuhan tidak pernah lupa. Ya, manusia bisa lupa, saya bisa melupakan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita doakan. Dan Tuhan sesuai dengan firman siap untuk memberkati. Allah mana yang mampu memberkati? Allah lain itu adalah Allah yang mereka perlu diberi. Tetapi Allah kita tidak pernah membutuhkan. Kalau di dalam gereja ada persembahan, ada perpuluhan ini, bukan berarti Allah kita itu kekurangan. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang pemurah dan pemberi. Dia maha kaya, emas perak, batu permata. Dia punya segalanya. Ingat, kalau kita memberi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu bukan karena Allah kita kekurangan. Kalau kita memberi persembahan bukan berarti karena Allah perlu uang kita, enggak. Tetapi kalau kita diminta oleh Tuhan, ini adalah seperti saudara mancing, tahu mancing? Iya. Kalau saudara ingin dapat ikan lele, pakailah umpan cacing. Nah, di Madu itu ada telaga, namanya telaga pasir. Misalnya, itu saudara, orang kalau mandi, umpannya gede. Nah, umpan yang besarnya segini nih, ikan yang mulutnya kecil tidak akan makan. Nah, akan makan. Yang makan adalah ikan yang mulutnya segini. Jadi maksud saya, seberapa banyak kita ini diberkati oleh Tuhan, tergantung seberapa banyak kita melempar umpan mandi kecil. Ya, Tuhan mau memberkati. Jadi kalau kita memberi ini kita kekurangan. Akan berkurang, tetapi justru kita akan bertambah, karena benar kata firman Tuhan, barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, tetapi barang siapa menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan itu adalah cara Tuhan memberkati kita. Tapi dasarnya adalah kita harus hidup jujur, hidup benar. Betul.
Dan yang kedua, Tuhan tidak pernah lupa. Saya pernah berdoa supaya Tuhan ganti HP saya. Dan setelah 3 bulan berikutnya, Tuhan kasih HP. Tuhan perlu HP yang tidak rewel rusak. Dan Tuhan kasih. Saya berangkat tanpa tahu apa-apa. Begitu dikorek. Tapi yang jelas saya tidak berdoa. Yang berani saya. Dan saya akan Pak, saya ingin HP yang tidak rusak. Ngecat. HP saya itu baru kita pakai 1 jam. Saya punya 5 lebih. Kalau saya mau, nanti ini kalau mau, sudah tidak saya pakai. Karena Tuhan salah. Tuhan tidak mau HP yang tidak ribet. Dan Tuhan kasih. Jadi ini hanya cat sekali aja. Nanti dipakai bisa 2 menit. Jadi mobilisasi dari pagi jam 6 berangkat bekerja itu tidak itu. Selain itu memorinya 128, RAM-nya 4 GB. Jadi kalau yang 6 tidak ada 18 itu yang 6 itu yang 6 GB. Jadi membernya kan sekarang per 3 bulan sekali saya murah sih. Saya pindahin di laptop yang 1 tera itu. Jadi boleh pakai. Tapi pekerjaan saya bilang Tuhan HP ini hanya untuk pengeluaran, hanya dipakai untuk melayani. Makanya saya, ya, kalau saya nggak mau duduk diam, tapi foto ya. Pokoknya ini cara saya melayani Tuhan. Ya. Karena dengan adanya foto itu saya jadi ingat. Dan itu kesukaan. Jadi saudara, yang kedua, hidup jujur sama dengan hidup diberkati. Hidup benar, hidup diberkati. Kenapa tidak? Seumur hidup menikmati dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Ini janji Tuhan. Ya, dahulu aku muda. Kalau saya jawab, sekarang saya masih muda. Muda, ya Pak. Saya lebih muda daripada Pak Muda. Karena saya baru bicara. Saya nanti bicara. Sekarang telah menjadi, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Jadi kalau kita mau tetap diperhatikan oleh Tuhan, rahasianya adalah mari kita hidup jujur, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Janji Tuhan apa? Tuhan akan memberkati. Akibat daripada memberkati, di situ setiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Artinya memberi pinjaman berarti punya uang lebih. Ya, dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau dalam ilmu dunia, kekayaannya itu tidak habis dimakan. Berapa? 7 keturunan. Kalau kita mengambil firman, itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang Yesus memberkati anak cucunya dipelihara Tuhan sejak persetujuan. Yang ketiga, terus hidup jujur sama dengan hidup diselamatkan. Ayatnya dalam ayat 39 dan 40.
Berkata orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesatan. Ayat 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Perkara yang ketiga, hidup jujur itu adalah hidup diselamatkan. Artinya hidup dalam keselamatan. Nah ini, kalau bicara keselamatan, yang pertama adalah diselamatkan dari api neraka, dari hukuman dosa. Ya. Dan itu adalah dasar. Jangan kemana-mana dulu menjadi orang Kristen. Bukan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana dulu menjadi orang Kristen. Harus dimulai dari pertobatan, dari diselamatkan, dari diangkat dari lumpur dosa, dibebaskan dari hukuman neraka. Itu yang utama. Dimulai dari hidup kerelaan hati, hidup benar kepada Tuhan. Maka keselamatan itu akan terjadi. Dipindahkan dari area dosa dan tempat persekutuan bersama dengan Tuhan. Artinya kita sudah dipisahkan. Yang kedua, keselamatan dari ancaman. Ya. Jadi kita perlu keselamatan. Yang utama adalah keselamatan dari dosa dan hukuman. Yang kedua, Mazmur berkata apa? Dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kalau dalam versi lamanya itu, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut. Artinya bahwa semenjak kita menjadi orang yang percaya, menjadi anak-anak Allah, kita masih tidak aman. Kenapa? Karena musuh Tuhan itu iblis, setan, demit, mati, tetean, yang betul, tuyul, dan segala macam setan itu mengancam kita. Jangan pikir kalau kita sudah menjadi anak-anaknya kita aman. Tidak. Justru kita menjadi sasaran empuk, jadi proyek mereka. Kalau iblis itu seperti tentara yang menyerang Pak Agus itu bukan tentara balas. Jadi jenderalnya, ya, yang menyerang Pak Denny, yang menyerang Pak Manap, yang menyerang saya, menyerang dia, itu bukan kunjuk-kunjuk. Kalau sudah belajar satanologi, setan itu ada ini bertingkatan. Jadi yang menyerang orang-orang yang imannya semakin naik itu bukan setan tuyul atau balok-balok satu atau mansip. Jadi ada bautnya. Tapi yang menyerang itu jenderal. Semakin kita naik tingkat rohani kita naik, semakin saudara melayani Tuhan berarti saudara tingkat dalam Tuhan. Iblis yang menyerang saudara itu iblis yang punya tingkatan seperti ini. Justru orang-orang jahat itu dibiarkan orang jahat, ya kan? Jadi mereka udah nggak digodai. Yang digodai
Apalagi hari Minggu ini tetap setia di gereja. Saudara sasaran itu. Nah, itu kita perlu keselamatan. Ada benteng yang Tuhan sediakan. Keselamatan di dalam ayat 39-40 itu orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan. Perlindungan. Jadi kalau perlindungan kan berarti ada serangan loh. Itu ada benteng di dalam Mazmur itu, ada benteng perlindungan, ada gunung batu tempat perlindungan itu. Wah, itu kalau mau diceritain ternyata zaman dulu gunung-gunung itu tempat berlindung dan tempat berlindung kita. Ya, Tuhan menolong. Jadi itu yang tempat perlindungan pada waktu kesesakan, dan saya dipakai itu adalah kesesakan, tapi sebetulnya di situ dikatakan pada waktu kita dalam keadaan tertentu, tangan Tuhan. Banyak kesaksian. Mobil orang percaya anak Tuhan naik mobil seharusnya atau kerja. Tetapi tangan Tuhan mereka berdiri di samping. Jadi mobil di pasien dulu tak ada mobil masalah. Dia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka serta mereka berlindung. Ini adalah kalimat Tuhan tempat perlindungan. Tuhan meluputkan permasalahan kita. Kalau begitu, mengapa kita tidak ikut jujur? Mengapa kita tidak ikut benar? Karena tidak benar. Sebagai kesimpulannya, hidup jujur adalah hidup benar di hadapan Tuhan.